Selamat datang kembali di kanal Syafi Muhammad. Malam ini, kita akan menyingkap salah satu misteri paling kelam dari timur Indonesia. Sebuah nama yang ketika diucapkan, bisa membuat bulu kuduk berdiri. Kita akan menjelajahi legenda Suanggi, ilmu hitam yang melegenda dari tanah Papua. Siap untuk perjalanan yang menegangkan ini? Suanggi, bagi masyarakat di Papua dan Maluku, nama ini bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ini adalah bagian dari realitas. Sebuah kepercayaan yang mengakar kuat selama berabad-abad. Suanggi dipercaya sebagai praktik ilmu hitam yang memungkinkan seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh, bahkan hingga merenggut nyawa. Pelakunya, yang juga disebut Suanggi, seringkali adalah orang yang dikenal dalam komunitas, hidup berdampingan, namun menyimpan rahasia gelap. Kisah-kisah tentang Suanggi sangat beragam, tetapi benang merahnya seringkali sama. Seseorang yang tiba-tiba jatuh sakit secara misterius, dengan kondisi yang tidak bisa dijelaskan oleh medis. Tubuhnya kurus kering, perutnya membuncit, dan tenaganya terkuras habis. Dokter modern mungkin akan mendiagnosis berbagai penyakit, tetapi bagi masyarakat setempat, gejalanya sangat jelas. Orang ini telah menjadi korban Suanggi. Dari mana asal-usul Suanggi ini? Beberapa cerita rakyat mengatakan bahwa ilmu ini diwariskan secara turun-temuran dalam keluarga tertentu. Ada juga yang percaya bahwa seseorang bisa menjadi Suanggi setelah melalui ritual berat di tempot-tempot keramat, seperti hutan lebat atau gua-gua angker. Mereka membuat perjanjian dengan roh-roh jahat untuk mendapatkan kekuatan gaib. Konon, salah satu cirinya adalah mata mereka yang selalu tampak kemerahan. Bagaimana cara Suanggi beraksi? Menurut kepercayaan, mereka menggunakan berbagai media, bisa melalui makanan, atau minuman yang telah diberi mantra, atau menggunakan benda-benda milik target, seperti rambut, kuku, atau bahkan foto. Benda-benda ini kemudian digunakan dalam ritual untuk mengirimkan santet atau penyakit. Ada juga jenis Suanggi yang lebih mengerikan, yang disebut Suanggi asap atau Suanggi angin. Mereka dipercaya bisa berubah wujud menjadi bola api atau hembusan angin di malam hari, terbang mencari mangsa untuk dihisap saripati kehidupannya. Motif di balik serangan Suanggi biasanya adalah hal-hal yang sangat manusiawi. Iri hati, dendam, sengketa tanah, atau persaingan dalam bisnis dan asmara. Ketika seseorang merasa tersakiti atau cemburu atas kesuksesan orang lain, jalan pintas melalui Suanggi menjadi pilihan yang menakutkan. Inilah yang membuat legenda ini begitu hidup, karena ia lahir dari konflik sosial yang nyata. Salah satu cerita yang paling sering terdengar adalah tentang Suanggi, pemakan organ. Dikatakan bahwa Suanggi bisa mengambil organ dalam korbannya secara gaib tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun. Korban akan merasa sakit luar biasa di bagian dalam tubuhnya, sementara Suanggi menyantap organ tersebut dalam ritualnya. Ngeri bukan? Ini bukan sekadar cerita horor. Bagi banyak orang, ini adalah penjelasan mengapa seseorang yang sehat bisa tiba-tiba meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Namun, seperti halnya racun, selalu ada penawarnya. Masyarakat setempat juga memiliki cara untuk melawan atau melindungi diri dari Suanggi. Biasanya, mereka akan mencari bantuan dari seorang dukun atau orang pintar yang memiliki ilmu putih. Dukun ini akan melakukan ritual penyembuhan, mencoba menarik keluar benda atau pengaruh gaib yang dikirim oleh Suanggi. Terkadang, ini melibatkan pertempuran gaib antara dukun penyembuh dan Suanggi pengirim. Selain itu, ada juga benda-benda yang dipercaya bisa menjadi penangkal. Misalnya, memakai jimat tertentu, menanam tanaman khusus di pekarangan rumah, atau mengucapkan doa-doa perlindungan. Kepercayaan ini menunjukkan adanya keseimbangan, bahwa untuk setiap kekuatan jahat, selalu ada kekuatan baik yang bisa melawannya. Di era modern seperti sekarang, bagaimana legenda Suanggi ini bertahan? Di satu sisi, kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan mulai menggeser kepercayaan ini. Banyak penyakit yang dulu dianggap kiriman Suanggi, kini bisa dijelaskan secara medis, seperti TBC, kanker, atau gizi buruk. Namun, di sisi lain, kepercayaan ini masih sangat kuat, terutama di daerah-daerah pedalaman yang akses medisnya terbatas. Ketika seseorang sakit dan pengobatan modern tidak kunjung membawa hasil,
keluarga seringkali kembali ke penjelasan tradisional. Ini pasti perbuatan Suanggi. Fenomena ini menunjukkan betapa dalamnya kepercayaan ini tertanam dalam budaya. Ini bukan sekadar takhayul, tetapi sebuah sistem keyakinan yang memberikan penjelasan dan rasa kontrol atas hal-hal yang tidak dapat dipahami. Sayangnya, kepercayaan terhadap Suanggi juga memiliki sisi gelap yang nyata. Tuduhan menjadi Suanggi bisa berakibat fatal. Seseorang yang dicurigai sebagai Suanggi bisa dikucilkan, diusir dari desanya, atau bahkan menghadapi kekerasan massa. Ini adalah tragedi sosial di mana ketakutan dan kecurigaan bisa menghancurkan kehidupan seseorang tanpa bukti yang kuat. Konflik antar keluarga atau antar desa seringkali dipicu oleh tuduhan semacam ini. Maka, penting bagi kita untuk melihat fenomena Suanggi dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang budaya, ini adalah warisan leluhur yang kaya akan nilai dan kearifan lokal. Ini adalah cara masyarakat memahami dunia, penyakit, dan hubungan sosial. Namun, dari sudut pandang sosial, kita juga harus waspada terhadap dampak negatifnya, seperti konflik dan main hakim sendiri. Legenda Suanggi dari tanah Papua adalah cerminan kompleksitas kehidupan manusia. Ia berbicara tentang ketakutan kita pada hal yang tak terlihat, tentang sisi gelap dari sifat manusia, seperti iri dan dendam, tetapi juga tentang harapan, penyembuhan, dan perjuangan antara kebaikan melawan kejahatan. Kisah ini akan terus hidup, diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat abadi akan misteri yang menyelimuti kehidupan. Bagaimana menurut kalian? Apakah di daerah kalian ada cerita serupa tentang ilmu hitam? Bagikan pendapat dan cerita kalian di kolom komentar di bawah. Diskusi kita akan membuat topik ini semakin menarik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kanal Syafie Muhammad agar tidak ketinggalan video-video misteri lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah penasaran.